하는 거예요? 좀 살겠네. Korea Selatan adalah negara yang memiliki regulasi sangat ketat terkait kepemilikan pribadi, penjualan, dan pembelian senjata api yang secara umum semuanya dilarang. Akibatnya, hampir tidak pernah terjadi kasus kejahatan yang melibatkan senjata api di negara tersebut. Namun, di negara paling aman dari senjata api, peluru pertama ditembakkan di tempat yang salah, dan dari sana semuanya berubah. Dan inilah adegan bermula di kota Seoul. Pagi biasa yang tak biasa, petugas Lido, mantan anggota militer yang kini hidup tenang sebagai polisi, mendatangi TKP kecelakaan yang melibatkan seorang perawat yang mana ia tertidur saat mengemudi sehingga menyebabkan kecelakaan. Untungnya, kecelakaan tersebut tidak fatal dan kedua korban sepakat untuk berdamai. Namun, kedamaian yang rapuh itu mulai retak. Kemudian scene berganti. Di tempat lain, Jeong Tae, mahasiswa introvert dengan tatapan kosong dan langkah ragu, terlihat sedang melakukan perjalanan menuju kampusnya menggunakan kereta api. Lalu, ia dihampiri bapak-bapak yang menawarkan korek api berbentuk pistol. Hal itu membuat penumpang tertegun, sebuah benda sepele namun menanamkan rasa takut mendalam. Jeong Tae hanya terdiam dengan menatap tajam ke arah si bapak. Di kampus, Jeong Tae datang terlambat dan dibentak dosennya. Hal itu membuatnya marah dan kemudian inilah yang terjadi. 그래서 가본 불어가 지각이다 싶으면 들어오시는 거예요. Ya, ia membayangkan menembakkan senjata api dari dalam kotak gitarnya. Imajinasikah? Atau niat terpendam? Kita belum tahu. Tapi ada satu yang pasti, ia sedang bertarung dengan sesuatu di dalam dirinya. 지난번보다 많이 안 좋네요. Kemudian scene berganti. Di kantor psikolog, ia berbicara tenang, terlalu tenang, dengan mengatakan, "Kadang aku ingin semua ini berhenti. Jantungku berdetak seperti alarm, tapi tidak ada yang mendengarnya, kecuali aku." 저도 정상이라는 건가요? Adegan berpindah. Di seberang kota, memperlihatkan seorang pemilik kosan yang sedang menagih uang sewa. Lalu, ia dikagetkan dengan pria yang telah mengakhiri hidupnya di kosan tersebut. Detektif Seo menemukan peluru dalam saku mayat. Hal ini tak biasa, apalagi di Korea. Hal itu membuat Seo segera memanggil Lido, karena hanya ia yang bisa membedakan peluru-peluru tersebut. Sebab ia ahli dalam peluru dan senjata api kelas militer. Singkat cerita, Lido segera menemukan lebih banyak peluru tersembunyi di loteng rumah. Tapi siapa yang menyimpannya? Dan untuk apa? Pikirnya.
가만히 우르르 쏘다녀? Malamnya, petugas Lee bergabung dengan Hyun-sik untuk minum sepulang kerja. Hyun-sik memperingatkan petugas Lee untuk tidak terlibat dalam kasus ini, meskipun ia seorang ahli. Kemudian Hyun-sik menegur petugas Lee karena tidak mengajukan promosi jabatan, mengingat pengalaman dan keahliannya. 내가 무슨 경사 탈고도 남아. Lalu, Hyun-sik kemudian bercerita tentang bagaimana putrinya yang ingin pindah tempat tinggal dengan alasan ingin mandiri. Kemudian Seseong datang menjemput ayahnya. Namun, sebelum pulang mengantar ayahnya, Seseong sempat bercanda dengan petugas Lido dengan mengatakan, 너 필요한 거 없어? TV랑 그냥 이 정도? 들어가 올래 모시고. 짠소리. 나 Sen kemudian berganti memperlihatkan petugas Lido di rumah. Di rumah, petugas Lee teringat kembali masa-masanya di kemiliteran. Kemudian adegan berpindah. Di sisi lain kota, sedang berlangsung aksi demo besar-besaran. Terlihat seorang reporter mengambil foto yang dilebih-lebihkan dengan tujuan untuk dijual ke media. Lalu rekan si reporter berkata, kalau demo besar-besaran, pasti ada seseorang di balik ini semua. Tapi siapa? Dan mengapa memancing ketegangan di negara yang damai? Tuturnya. 이 정도면 진짜 누가 갈등을 Adegan kemudian berganti, memperlihatkan Jeong Tae yang semakin tidak stabil. Ia dikucilkan, makanannya dicuri, dan kamarnya bersebelahan dengan tetangga yang berisik serta kasar. 제발. Kemudian, ia mendatangi tetangga tersebut dengan maksud meminta keadilan, yang berakhir dengan dipukuli. 왜? 이거 네가 붙였지? 아니 반찬이나 훔쳐먹는 개새끼로 보이냐? 저는 그냥 공지 차원에서. 아가리 이씨 앞으로 이딴 거 한 번만 더 붙여봐 진짜 죽여버린다. Sekembali ke kamarnya, Jeong Tae berusaha keras untuk tetap tenang. Jantungnya berdetak kencang, dan ia mengeluarkan pistol dari kotak gitarnya. Lalu, dengan amarah yang besar, ia mengarahkan pistol itu ke kamar tetangganya dan hampir menarik pelatuknya. Untungnya, ia berhasil mengendalikan diri. Di tempat lain, karena gangguan sinyal pelacak, petugas Lee dan rekan mudanya mendatangi rumah seorang pelaku kejahatan seksual yang sedang dalam tahanan rumah. Terlihat, seorang teknisi perempuan hampir saja menjadi korbannya. Untungnya, Lido dan rekannya datang tepat waktu. 전은성 씨 계세요? Kemudian perempuan itu segera meninggalkan rumah. Dan petugas Lee menyusul untuk menenangkannya. Ia kemudian menyarankan petugas itu untuk memeriksa daftar pelaku kejahatan seksual sebelum mendatangi rumah pelanggan. 좀 도움이 되실 거예요. Petugas Lee kemudian berpatroli di lingkungan tersebut dengan menatap tajam ke arah si penjahat. Sementara petugas Jang memeriksa sinyal monitor di pergelangan kakinya. Saat petugas Jang memeriksa monitor di pergelangan kakinya, penjahat itu hampir saja menusuk petugas Jang dengan sumpit.
Tetapi petugas Lee dengan segera menyelamatkannya. 이거 안 놔!